Halo semua, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film The Wasp. Gak usah pakai lama, langsung aja kita gas ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Heather, wanita yang terlihat sedih dan cemas. Ia pun harus memegang batu untuk meredakan kecemasannya. Satu serangga yang menambah rasa cemas Heather adalah tawon. Banyak tawon yang hinggap di rumahnya. Setiap hari di samping itu, Heather tak tinggal seorang diri. Ia mempunyai suami bernama Simon. Namun Simon cenderung sibuk pergi sangat pagi dan pulang sangat malam. Setelah melihat singkat keseharian Heather, kita langsung dibawa kepada masa kecilnya, di mana Heather memiliki teman bernama Carla. Carla yang tak sengaja melihat merpati terluka, tapi bukannya ditolong atau dibiarkan aja. Carla malah bertindak lain. Tengah malam terlihat Simon baru tiba di rumah. Dan paginya Heather sudah ditinggal lagi. Tapi saat itulah Heather berencana mencari info terkait Carla, teman kecilnya. Sepulang dari belanja, Heather harus menyiapkan makanan. Tapi dikarenakan terburu-buru, tanpa sengaja batu anti cemasnya terjatuh. Dan seketika anak tetangganya membantu untuk mengambilkannya. Singkat cerita aja, makanan telah siap dihidangkan. Santapan lezat bagi sang suami yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Tapi lagi-lagi tawon benar-benar menjadi musuh Heather. Heather tak peduli di rumah mau ada tamu atau enggak. Karena ganasnya kedatangan tawon di dalam rumahnya, Heather memutuskan untuk mengambil tindakan menyerang langsung sarang tawon yang tersembunyi di balik plafon rumahnya. Tak bisa dipungkiri, semakin diintip semakin terdengar suara tawon-tawon itu. Celakanya tindakan Heather bukanlah tindakan yang tepat. Memang keberadaan tawon-tawon itu membuat ia cemas. Tapi seketika kecemasan juga dirasa para tamu yang ada di rumahnya. Tamu-tamu Simon yang sedang membahas proyek besar. Dari situlah Heather langsung dimarahi habis-habisan. Belum aja selesai pembahasan, para tamu sudah pulang semua. Sedangkan Heather hanya bisa terdiam. Jelas Simon sangat amat kecewa. Tapi selepas dimarahi sang suami, Heather mempunyai rencana lain, yaitu mengirim pesan kepada Carla. Tak lama ia jumpa dengan Carla. Carla saat ini bekerja sebagai karyawati supermarket. Carla terkenal jutek dan tidak ramah. Berbeda dengan Heather, Carla telah memiliki 4 orang anak, di mana anak yang paling besar bernama David. Si David sangat nakal dan memaksa Carla untuk pulang ke rumah demi bergantian menjaga ayahnya dan juga adik-adiknya. Di samping itu, Carla memiliki sampingan untuk mendapat uang tanpa diketahui sang suami yang selalu terduduk lemas. Carla diam-diam dijemput oleh tamunya. Tamu yang ingin memakai jasa Carla. Dan di sini terlihat nama tamu yang sering menggunakan jasa Carla. Namanya adalah James. Di malam hari setelahnya, Carla bersantai sejenak sembari membuka handphone. Tak sengaja ia pun melihat pesan dari Heather. Heather yang harus terus menunggu akhirnya mendapat balasan ajakan untuk bertemu Carla. Akhirnya esok mereka tatap muka. Di sini Heather merasa canggung untuk menyapa Carla. Setiap perkataannya terbata-bata, di mana Carla sendiri sangatlah cuek. Akhirnya diketahui bahwa Carla sedang mengandung dan total akan ada 5 anak di rumahnya. Sayang, Carla tak ada waktu untuk bertukar informasi dengan Heather. Sembari mengejar, Heather terus curhat bahwa ia belumlah memiliki anak. Namun lagi-lagi Carla tak hadir untuk mendengar informasi yang tidak mau didengarnya. Carla berkata bahwa ia harus bekerja sekarang demi mendapatkan uang. Tapi kenapa Heather tak berhenti untuk mengejarnya? Ia rela belanja beberapa barang hanya untuk berbicara kepada Carla. Yang tiba-tiba Heather menawarkan uang yang cukup besar, yaitu 50.000 pound sterling. Carla diberi tugas untuk membunuh suaminya Heather. Sontak saja Carla langsung menyebut nominal baru, yakni 65.000 pound sterling. Dan sekejap Heather pun setuju, di mana Carla langsung diberi 10.000 pound sterling sebagai uang muka. Sejak kesepakatan itu, Heather nampak lebih ceria. Gak biasa-biasanya ia merawat taman. Dan perbedaan ini disaksikan sendiri oleh anak tetangganya. Di saat yang sama, Carla bersiap-siap meninggalkan suaminya untuk pergi bekerja seperti biasa. Heather melihat bahwa Carla telah tiba di rumahnya. Memang ini bukan sambutan biasa, karena ada tugas teramat berat. Sampai-sampai Heather kembali cemas dan harus terus menggenggam batu andalannya. Carla langsung mengambil barang terkeras di rumah Heather. Ia sudah sangat siap sekali membantu Heather untuk menghabisi Simon. Eksekusi yang harusnya dilakukan secara rapi. Namun bagaimanapun eksekusinya, Carla sendiri belum melihat wajah suami Heather. Anehnya tak ada satupun wajah Simon di tiap bingkai yang terpajang.
Semua bingkai hanya diisi oleh foto-foto serangga. Pada akhirnya Carla memaksa untuk melihat Simon demi kelancaran eksekusinya. Dan saat itu pula Carla sangat terkejut. Simon ternyata adalah tamunya yang paling sering kembali. Simon yang selalu memperkenalkan diri dengan nama James. Ternyata sudah lama Heather tahu bahwa Simon sering bermain wanita. Dan salah satu wanita yang menjadi langganan Simon adalah Carla. Singkat cerita aja, Heather terlihat sedang menulis surat. Menulis dalam keadaan tenang di rumahnya, yang tak lama ia keluar untuk mengantar surat itu ke satu tempat. Dan ternyata surat yang tak diketahui apa isinya sengaja ia antar ke rumah tetangganya. Di sisi lain, Carla sedang disekap tanpa sadarkan diri. Terkuak semenjak kejadian menghabisi merpati, Heather mulai dihina oleh Carla. Mereka bukan lagi teman. Yang lebih parah lagi, tepat ketika Heather sendiri, Carla bersama dua temannya mengepung dan menahan Heather. Kemudian Heather bergerak, di mana saat itu kedua kaki Heather dibuka untuk ditancapkan sesuatu. Sejak saat itu Heather trauma sekali dan sangat mudah cemas, yang berujung hingga dewasa ia tak bisa memiliki anak. Usai cerita, Heather naik ke atas, dan di saat itulah Carla mencoba mencari kesempatan untuk kabur. Kabur dengan waktu yang tipis. Saat itu terlihat sebuah bercak, dan ternyata Carla tidak berhasil untuk melarikan diri. Carla tersekap tanpa bisa kemana-mana. Namun tiba-tiba saja Carla berteriak kencang, lakban di mulutnya terbuka. Tetapi Heather membiarkan Carla bebas. Satu persatu ikatan di kaki dan tangannya mulai terbuka. Carla memanfaatkan kebaikan Heather untuk kabur sembari terus teriak, dan suasana di rumah sangatlah mencekam. Carla sendiri berusaha untuk menyerang Heather. Tentu itu dilakukan demi mencari jalan keluar. Meski ujungnya tak ada satupun celah untuk melarikan diri. Heather ternyata telah mengantisipasi tindakan Carla, yang berujung saat itu Carla langsung pasrah. Momen itu juga Heather mengaku telah membunuh Simon. Maka ia tak perlu lagi untuk menyerang Carla. Sekilas kebaikan Heather mulai membuat Carla merasa tenang. Namun tak lagi setelah Heather terlihat merogoh kantongnya, mengambil sesuatu yang sangat dicurigai oleh Carla. Hasilnya Carla tak mau lagi menunggu lebih lama. Ia segera mengambil pisau dan saat itu Heather dipastikan luka berat. Mengejutkannya lagi, di saat yang bersamaan, Simon terlihat pulang ke rumah, menandakan Heather telah berbohong. Ternyata Simon tidaklah ia habisi. Simon melihat momen di mana isi kantong Heather adalah batu yang membuatnya tidak cemas. Luar biasanya memang inilah tujuan Heather. Heather merasa tak bisa membahagikan siapapun termasuk suaminya. Dan satu-satunya cara bagi Heather untuk melenyapkan Carla dan Simon adalah cukup dengan sebuah batu. Batu yang berujung tindakan blunder dari Carla, yang bahkan kepekaan tetangga turut dimanfaatkan oleh surat yang ditulis Heather dan membuat Simon terjebak. Surat itu berisi seolah-olah Simon bersama simpanannya telah memiliki rencana untuk menghabisi Heather. Dan pada malam ini mereka berdua ada di saat Heather tewas. Kemudian terlihat mobil polisi di sekitaran rumah Simon. Dan siapa sangka, ternyata film ini menceritakan rencana balas dendam yang sudah sangat direncanakan. Film ini pun selesai. Kesimpulan dari kejadian di film ini adalah Heather adalah anak korban bullying yang mempunyai trauma yang amat mendalam. Seiring berjalannya waktu, rasa trauma itu perlahan menjadi dendam. Terlebih lagi, Heather tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Terlebih lagi suaminya menggunakan jasa open BO yang membuat Heather semakin depresi. Dan pada akhirnya Heather merencanakan balas dendam kepada suaminya dan juga Carla. Kalian boleh like video ini kalau kalian suka dan kalian boleh kasih masukan di kolom komentar. Aku Cemongpedia, see you next video.